kita tahu ya ada salah satu di antara ya peziarah muslim yang terkemuka ya seorang traveler ya, yang kita kenal sebagai Muhammad bin Battuta. Ya, Muhammad bin Battuta itu pernah kemudian berkunjung ke ibu kota dari kekuasaan Mongol Muslim yang kita kenal sebagai Golden Horde atau gerombolan ya emas begitu. Jadi pada waktu itu ya pada masa di mana Muhammad bin Battuta berkunjung ke ibu kota dari Golden Horde yang dikenal sebagai ibu kota Sarai Baru begitu ya. Itu kemudian menamakan bahwasanya kekuasaan kerajaan ataupun kekuasaan tahta kuasa Mongol Muslim yang namanya Golden Horde tadi itu adalah wilayah kekuasaan paling sempurna di antara negeri-negeri Muslim begitu. Jadi beliau katakan bahwasanya ya kekuasaan Golden Horde yang ada di wilayah Sarai Baru tadi disebutkan sebagai kekuasaan sempurna di antara negeri-negeri Muslim begitu. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwasanya Muhammad bin Battuta menyaksikan kesempurnaan pelaksanaan Islam di antara ya orang-orang Mongol ya yang kemudian pada waktu itu dipimpin oleh sosok yang dikenal sebagai pemimpin muslim dari kalangan orang-orang Mongol. Jadi artinya beliau menyaksikan sendiri bagaimana kesempurnaan pelaksanaan Islam dan syariatnya oleh penguasa Mongol Muslim pada waktu itu. Jadi ini menunjukkan bukti bahwa keberadaan Golden Horde ya ataupun gerombolan emas ya anak keturunan dari Temujin Genghis Khan ternyata ada ya di antara mereka yang menjadi ya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka melayani Islam dan kaum muslim begitu. Jadi dalam konteks ini maka sungguh sangat pantas kemudian kita mengetahui terkait dengan bagaimana sih keberadaan gerombolan emas tadi atau Golden Horde tadi ya hingga muncul menjadi satu kekuatan ya yang mengatasnamakan Islam dan kaum muslim. Suara saya masih terdengar jelas nggak? Atau masih kecil mas? Ya, sudah terdengar. Ya alhamdulillah. Jadi kalau kita perhatikan ya pasca meninggalnya sosok ya penguasa pemersatu bangsa Mongol yang namanya Temujin Genghis Khan dan mewariskan tahta kekuasaannya kepada putra-putranya begitu ya, karena Genghis Khan itu berwasiat sebelum kematiannya bahwa Mongol itu jangan lagi kemudian terpecah belah, Mongol jangan lagi tercerai-berai, Mongol jangan lagi kemudian dikuasai oleh suku ataupun bangsa lainnya. Mongol harus tetap bersatu, Mongol harus tetap ada di dalam puncak kekuasaan. Oleh karena itu wilayah kekuasaan Mongol Empire ya ataupun Imperium Mongol Raya pada waktu itu kemudian diwasiatkan oleh sosok Temujin Genghis Khan itu kepada putra-putranya. Di antaranya kita tahu ya yang meneruskan kepemimpinan ya Mongol Empire yang ada di pusat kekuasaan yang ada di Karakorum itu diberikan kepada sosok yang kita kenal sebagai putra sulung ya dari Temujin ya dengan Borte ya. Borte itu permaisuri dari Temujin Genghis Khan yang kemudian wilayah Karakorum ya wilayah Imperium Mongol Empire yang kemudian ada di pusat kekuasaannya itu diberikan kepada putra sulungnya yang kita kenal sebagai ya Ogodei Khan bin Temujin Genghis Khan. Kemudian juga selain itu kemudian kepada putra berikutnya yang kita kenal sebagai Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan ya diberikan kekuasaannya di wilayah Transoxiana yang juga ya itu adalah merupakan wilayah Turkistan gitu hari ini begitu ya. Kemudian juga diberikan kepada Jochi ya, Jochi Khan yang meliputi wilayah yang kita kenal ya dari mulai Asia Tengah hingga ke wilayah Siberia dan ke Eropa Timur ya. Yang kita tahu dari anak keturunan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu ada putra-putranya yang kita kenal sebagai Orga Khan, kemudian Batu Khan dan juga yang kita kenal sebagai Berke Khan begitu yang kemudian membentuk apa yang kita kenal sebagai Golden Horde atau yang kita kenal juga sebagai gerombolan emas begitu. Dan selain itu kemudian ya sosok yang dikenal Temujin Genghis Khan pun mewariskan wilayah yang dikenal sebagai wilayah Persia Khawarizm ya, yang kemudian muncul sosok yang dikenal sebagai Toghlai Khan ya.
Tulikan itu yang kemudian ya mewariskan tata kekuasaannya itu kepada Hulagu Khan, dan Hulagu Khan itu kemudian meluaskan wilayah sampai ke wilayah Asia Barat atau wilayah Timur Tengah atau wilayah Arabia hari ini ya, yang kita kenal juga di masa Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Inilah kemudian pada tahun 1258 kehalifan Islam ya Baghdad ya, yang ada di kota Baghdad itu kemudian ya Bani Abbasiyah itu dijatuhkan, dihancurkan oleh Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan, yang pada periode berikutnya kekuasaannya dikenal sebagai Ilhanat ya, satu kekhanan begitu, satu kerajaan Khan yang kemudian menjadi ya subordinat dari kekuasaan The Great Khanat begitu ya. Jadi itu yang kemudian ya ada 4 kekuasaan warisan dari Temujin Genghis Khan yang diberikan kepada putra-putranya, baik itu kepada ya Ogoday Khan, kemudian juga kepada Chagatai Khan, kemudian juga kepada Tuli Khan, dan juga kepada sosok yang dikenal sebagai Jochi Khan ya. Kita akan membahas terkait dengan ya wilayah kekuasaan yang diserahkan oleh Temujin Genghis Khan kepada Jochi Khan. Nah, kalau kita lihat di peta ini adalah peta yang kemudian ya berwarna kuning. Wilayah kekuasaan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu adalah wilayah yang meliputi ya wilayah Hungaria yang ada di Eropa Timur hingga ke perbatasan ya pegunungan Ural yang ada di wilayah Asia Tengah ke wilayah utara, hingga ke wilayah Siberia yang ada di utara Rusia hari ini. Itu adalah wilayah yang dikenal sebagai wilayah yang diperuntukkan untuk Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Nah, di antara putra-putra dari Jochi Khan pasca meninggalnya Jochi Khan ya pada tahun sekira ya 1236, maka kemudian ya Jochi Khan tadi memberikan wilayah kekuasaannya itu kepada putra-putranya, terutama putra sulungnya dan adiknya yang namanya adalah Orde Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan, dan juga Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Jadi cucu-cucu dari Genghis Khan itu berkuasa atas wilayah yang dikenal sebagai Golden Horde atau gerombolan emas begitu. Namun pada waktu itu istilah Golden Horn ya ataupun Golden Horde ya ataupun gerombolan emas tadi belum dikenal secara luas, karena yang pada waktu itu berkuasa hanya 2 orang putra dari Jochi Khan, cucu dari Temujin Genghis Khan, yaitu Orde bin Jochi yang menguasai ya wilayah bagian wilayah bagian barat yang meliputi wilayah Khawarizm dan juga Rusia Selatan di wilayah Kaukasia. Itu adalah wilayah yang diperuntukkan untuk ya sosok yang dikenal sebagai ya Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Ini juga dikenal sebagai White Horde atau gerombolan ya Blue Horde atau gerombolan biru. Sedangkan kakaknya yang namanya Orde Khan bin Jochi Khan bin Temujin Khan itu menguasai wilayah timur yang lebih dekat dengan wilayah Karakorum, wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan Mongol Empire ya, yang diberikan kepada anak keturunan Mongke Khan ya bin bin Temujin Genghis Khan, yang kita kenal juga para penerusnya itu sebagai sosok yang dikenal sebagai diberikan kepada sosok yang dikenal sebagai Ogoday Khan ya, yang Ogoday Khan itulah kemudian anak keturunannya mendirikan dinasti Yuan yang ada di wilayah Nanjing ataupun Beijing hari ini, yang kita kenal sebagai ya Kublai Khan ya, anak keturunan dari Ogoday Khan yang kemudian merupakan putra sulung dari ya Temujin Genghis Khan begitu. Nah, jadi dalam konteksnya kemudian kita mengetahui bahwa keberadaan putra sulung dari Jochi Khan yang namanya Orde Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu menempati wilayah timur, yang kemudian ya wilayah timur itu kemudian mengidentikan dirinya sebagai ya White Horde atau yang kita kenal sebagai gerombolan putih ya. Jadi
pada waktu itu Jochi Khan mengikuti ya pola yang ditetapkan oleh Temujin Genghis Khan agar tidak ada perselisihan di antara anak keturunan Genghis Khan. Jadi wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai wilayah Golden Horde di kemudian hari itu kemudian di bawah kekuasaan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu dibagi dua kepada putra sulungnya dan putra keduanya, yaitu Orde bin Jochi dan Batu bin Jochi. Orde bin Jochi itu kemudian menisbatkan namanya sebagai White Horde ataupun gerombolan putih, sedangkan Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan mengidentikan kelompoknya itu sebagai gerombolan biru atau Blue Horde. Nah, pada periode berikutnya ternyata antara Orde dan juga Batu Khan itu mereka bersaing untuk memperluaskan wilayah, walaupun mereka tidak sampai bentrok begitu. Hingga pada suatu waktu kemudian ya Orde Khan itu wafat ya, putra sulungnya, kemudian juga wilayah kekuasaannya itu kemudian diperebutkan di antara anak keturunannya, hingga kemudian akhirnya diambil alih oleh saudaranya tadi, yaitu Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan, agar konflik di antara anak keturunan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu tidak berlarut-larut. Dan pada waktu berikutnya ya kita bisa membaca dari literatur terkait dengan perkembangan ya di antara kelompok-kelompok Mongol di bawah kekuasa Mongol Empire pada waktu itu kemudian ada informasi yang sampai ke wilayah kekuasaan orang-orang White Horde ataupun Blue Horde tadi, bahwa akan ada pergantian kekuasaan di wilayah Karakorum, hingga pada waktu itu Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan berangkat menuju wilayah Karakorum untuk ikut pemilihan terkait dengan siapa yang paling layak untuk memimpin ya Imperium Mongol Raya yang berpusat di Karakorum, ikut pemilihan begitu. Namun kemudian dalam perjalanan ya untuk menuju wilayah Karakorum dan perjalanan pulang kembali untuk menuju wilayah kekuasaannya yang ada di wilayah Siberia, yang ada di wilayah Moskow, yang ada di wilayah Sungai Volga dan juga Sungai Itli di atas lautan Kaspia sampai ke wilayah Siberia, itu ternyata Batu Khan itu kemudian meninggal. Karena kita tahu ya perjalanan darat tuh yang melintasi stepa Eurasia itu bukan perjalanan sembarangan, tapi perjalanan yang sangat luas dan melelahkan, karena harus melewati ya gurun ataupun melewati stepa padang rumput yang demikian luas begitu, dan itu merupakan perjalanan di alam liar gitu, karena kita tahu bahwa orang-orang Mongol itu adalah orang-orang yang terbiasa hidup di alam liar. Perjalanan yang panjang itu bukan hal yang tidak mungkin menyebabkan mereka itu sakit atau membuat mereka itu kemudian harus bersinggungan atau berselisih dengan kelompok-kelompok di antara orang-orang nomad yang ada di stepa Eurasia. Nah ternyata pada waktu di mana tahun 1256 ya, itu dalam perjalanan pulang dari wilayah Karakorum, Batu Khan itu karena sudah usianya sudah mulai senja, maka kemudian beliau meninggal di perjalanan ketika akan pulang kembali ke wilayah kekuasaannya. Dan yang mewakili kekuasaan ya Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Golden Horde pada waktu periode berikutnya itu adalah adik dari ya Orde Khan, adik dari Batu Khan ya, saudara langsung dari mereka, anak keturunan dari Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan yang namanya adalah Berke Khan. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai Sultan Baroka Khan. Karena apa? Karena ternyata Berke ini adalah sosok penguasa muslim pertama yang berkenan untuk menerima Islam, yang berkenan untuk menerima dakwah Al-Quran. Karena pada waktu itu Berke kemudian pernah datang ke wilayah Bukhara ya, setelah menyaksikan bagaimana Bukhara itu kemudian dibumi hanguskan oleh gerombolan dari Mongol yang lain, yang kemudian masih menganut Samanisme, yang masih menganut paganisme dan ajaran-ajaran non-Islam yang lainnya. Maka kemudian juga dia menyaksikan bagaimana nasib kaum muslim yang kemudian dibinasakan oleh orang-orang Mongol. Kemudian juga menyaksikan bukan hanya muslim yang teraniaya, orang-orang yang memeluk ajaran Nasrani pun itu kemudian dibinasakan oleh orang-orang Mongol yang masih menganut Samanisme atau paganisme yang lainnya. Maka dari itu kemudian muncul empati dan simpati dari sosok Berke Khan terkait dengan
nasib yang melanda umat muslim yang ada di Bukhara ataupun ya orang-orang Nasrani yang ada di wilayah Bukhara ataupun Asia Tengah pada umumnya. Ya, makanya kemudian beliau banyak bertanya kepada imam-imam yang kemudian ada di wilayah Bukhara itu terkait dengan ajaran Islam, bahkan juga belajar juga ajaran-ajaran Nasrani ya. Namun ketertarikan Berke pada waktu terhadap Islam jauh lebih mendominasi dari ketertarikan terhadap ajaran Nasrani. Dan pada periode berikutnya kemudian Berke kan juga dalam perjalanan pulang menuju wilayah yang merupakan wilayah kekuasaan Golden Horde ya, gerombolan emas tadi yang pada waktu belum terbentuk, masih terpolarisasi antara gerombolan biru dengan gerombolan putih ya, White Horde ataupun Blue Horde pada waktu itu kemudian bertemu dengan ya para juru niaga, para pedagang muslim ya di wilayah Asia Tengah, dan melalui ya terkait dengan dialog-dialog intelektual di antara ya Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan dengan para traveler ya dan juga para pendakwah dari Jazirah Arabia dan juga kaum muslim yang ada di Asia Tengah. Interaksinya membuat Berke Khan semakin yakin bahwa ajaran tauhid yang disampaikan oleh para imam kaum muslim, yang disampaikan oleh para duta Islam ataupun para peziarah ataupun para juru niaganya itu menghantarkan ya Berke Khan ya bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan akhirnya menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan pada waktu itu kemudian ya semenjak tahun 1256 ketika tersiar kabar bahwa Batu Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan itu meninggal, maka tampuk kekuasaan di wilayah ya Blue Horde dan White Horde, gerombolan biru dan gerombolan putih ya, itu kemudian tidak lagi memiliki ya sosok pemimpin yang layak untuk ya menguasai atau bertahta di wilayah kekuasaan yang ada di wilayah ya timur dari stepa Eurasia dan di atas wilayah yang kita kenal sebagai pegunungan Kaukasia dan juga lautan Kaspia, yaitu maka kemudian muncullah anak keturunan dari Jochi Khan berikutnya yang kita kenal sebagai Berke Khan. Maka Berke Khan yang semenjak tahun 1252 sudah menjadi seorang muslim, maka ketika 4 tahun ya Batu Khan, 4 tahun kemudian Batu Khan itu meninggal, maka Berke Khan inilah yang menjadi penguasa Mongol ya pertama yang kemudian ya beragama Islam, ya menjadi penguasa muslim di antara orang-orang Mongol. Maka kita juga tahu ya bahwasanya ya pada tahun di mana ya sosok Berke Khan itu berkuasa tahun 1256, maka beliau ya Berke Khan itu kemudian ya mengubah ya corak ya kebijakan-kebijakan di wilayah kekuasaan Blue Horde ataupun White Horde, anak keturunan Jochi Khan, itu dipersatukan dalam bentuk ya kekuasaan baru yang dikenal sebagai Golden Horde atau yang kita kenal sebagai ya gerombolan emas. Dinamakan Golden Horde karena apa? Karena memang salah satu ciri dari ya tenda-tenda pasukan dari gerombolan keemasan tadi itu diwarnai dengan warna keemasan. Ini menandakan bahwa kekuasaannya itu ditandai dengan ya berkuasanya atau bercokolnya ya tenda-tenda besar masyarakat yang Mongol yang ada di wilayah ya paling utara dan wilayah paling barat dari kekuasaan Mongol Empire itu sebagai horde keemasan. Karena apa? Karena sebelumnya mereka menandai tenda-tendanya dengan warna putih atau warna biru. Nah, pada masa kekuasaan Berke Khan, tenda-tendanya semua kemudian ya diubah menjadi warna keemasan. Maka gerombolan ini dikatakan sebagai horde ya dikatakan sebagai Golden Horde atau gerombolan emas begitu. Karena pada waktu itu beliau mempersatukan ya di antara anak keturunan dari ya Batu Khan dan juga anak keturunan dari ya Orde Khan begitu, anak keturunan dari Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan begitu. Maka dari situ kemudian ya dikenallah wilayah kekuasaan yang dipersatukan oleh Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan tadi sebagai Golden Horde
atau gerombolan keemasan. Ya, kemudian juga berdasarkan berita yang sampai kepada kita begitu ya, dari seorang sejarawan Eropa yang namanya adalah Bertolt Speer, ya, dia menyatakan bahwasanya ya Golden Horde itu ya dinisbatkan kepada bahasa yang biasa dipakai oleh kalangan orang-orang Mongol di wilayah utara dan juga di wilayah barat tadi ya, yang kemudian dikenal sebagai Golden Horde tadi berasal dari kata Sirawardu. Ya, Sirawardu itu maknanya, Sira itu artinya emas, sedangkan Wardu artinya kemah. Jadi maknanya adalah kemah emas. Karena apa? Cat yang kemudian melingkupi tenda-tenda dari orang-orang Mongol di wilayah utara hingga ke wilayah barat tadi itu kemah diwarnai dengan emas begitu. Maka kemudian Sirawardu ini ya, ataupun kemah emas ini melekat pada nama kekuasaan Berke Khan begitu. Dan pada masa-masa berikutnya juga kita tahu bahwa dari kata Sirawardu atau kemah emas ini tadi kemudian Berke Khan membangun ya wilayah kekuasaan ibu kotanya dari kata Sira, atau juga ada yang menyatakan Sarai ya, Sira atau Sarai kemudian dikatakan juga sebagai New Sarai atau Sarai baru, ibu kota baru bagi Golden Horde. Dan ketika beliau ya membangun kekuasaan baru, ya membangun istana baru, membangun ibu kota baru, maka sejak itu pula ya hukum-hukum Ilyasa atau hukum-hukum Yasak yang diwariskan turun-temurun semenjak masa kemudian Genghis Khan itu kemudian itu mulai sedikit demi sedikit secara gradual, secara terus-terusan itu diganti ya dengan konsepsi syariat Islam yang digali dalam Kitabullah wa Sunnah Rasul, digali dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Maka sosok Berke Khan ini pun dikenal sebagai pemimpin Muslim yang taat. Selain kemudian beliau ya berkuasa atas dasar bahwa dia itu sebagai penguasa Muslim pertama di kalangan orang-orang Mongol, maka kekuasaannya pun ya ditetapkan berdasarkan hukum syariat. Ya, walaupun tidak secara total ya, tidak secara massal, tidak secara masif begitu ya, mengganti Ilyasak atau mengganti Yasak, aturan hukum orang-orang Mongol yang diwariskan semenjak Temujin Genghis Khan. Beliau itu kemudian mengganti hal-hal yang fundamental yang kemudian jika bertentangan dengan syariat Islam, jika bertentangan dengan Kitabullah wa Sunnah Rasul, maka hukum-hukum Ilyasak atau hukum Yasak warisan Temujin Genghis Khan itu tadi maka diganti dengan hukum syariat Islam. Jadi sosok Berke Khan itu bukan hanya ya menjadi penguasa Muslim di kalangan orang-orang Mongol, tapi juga menerapkan hukum Al-Quran, hukum syariat ya untuk mengganti hukum Ilyasak warisan Temujin Genghis Khan di antara ya anak keturunan Genghis Khan pada waktu itu. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut juga Berke Khan juga membangun madrasah-madrasah ilmu, di samping juga membangun masjid-masjid jami. Untuk apa? Untuk ya menyemarakan ya syariat Islam, ya, menyemarakan syiar dakwah di kalangan orang-orang Mongol, khususnya di kalangan Golden Horde, di kalangan gerombolan emas yang kita tahu dinamakan gerombolan emas karena memang tenda-tenda mereka berwarna kuning keemasan. Jadi dalam konteksnya kemudian Berke Khan dikenal sebagai penguasa Muslim yang taat, menjalankan Islam ya di tengah-tengah ya kehidupan ya pemerintahan ketatanegaraaannya. Jadi sosok Berke Khan itu dikenal luas sebagai seorang pemimpin Muslim yang taat terhadap syariat. Bahkan juga beliau ya dalam konteks ini ya Berke Khan pun memerintahkan kepada ya anggota pasukannya itu untuk diseleksi bagaimana kualitas keimanan dan keislamannya. Itu sosok Berke Khan itu kemudian dikenal sebagai penguasa Muslim Mongol yang menghimpun pasukannya itu didasarkan kepada kualitas keimanan dan keislamannya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pasukan Mongol dari Golden Horde dipastikan mereka itulah mukmin. Ya, jadi mereka ya diseleksi sedemikian rupa oleh Berke Khan bahwa pasukan Mongol dari kekuasaan Berke tadi, dari kekuasaan
Golden Horde tadi itu haruslah menjadi sosok muslim, ya. Bahkan setiap anggota pasukan Berke, ya, setiap anggota pasukan yang dipimpin oleh Berke Khan itu diperiksa satu demi satu bahwa di bagian belakang, ya, dari peralatan tempurnya itu harus kemudian disematkan sajadah, yang mananya apa? Setiap prajurit Mongol muslim di bawah komando dari Berke Khan itu harus siap sedia menunaikan ibadah sholat. Ya, jadi setiap anggota pasukan Berke Khan tadi yang melengkapi ya peralatan tempurnya itu dengan sajadah. Jadi mereka dibiasakan untuk tepat sholat waktu, bahkan berjamaah di antara mereka. Jadi salah satu atribut atau salah satu ya perlengkapan militer ya Golden Horde pada masa kekuasaan Berke Khan, setiap prajurit tempurnya dipastikan mereka itu adalah muslim, ya, bukan penganut shamanisme seperti kebanyakan orang-orang Mongol, bukan paganisme atau seperti keumuman orang-orang yang hidup di wilayah Asia Utara ataupun Asia Tengah pada waktu itu. Namun juga yang ditekankan oleh Berke Khan bahwa para prajuritku, ya, pasukan tempurku harus dipastikan kualitas keimanan keislamannya, bahkan kualitas ibadah mahdohnya, yaitu kualitas ibadah sholatnya. Dengan apa? Dengan harusnya mereka, wajibnya mereka melengkapi peralatan tempurnya dengan sajadah. Itu sama seperti itu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kualitas dari sosok Berke Khan untuk menjadi pemimpin muslim di antara orang-orang Mongol pada waktu itu. Semenjak beliau berkuasa tahun 1256 ya. Dan kita tahu bahwasanya ya beliau itu ya berkuasa pada waktu itu juga menjalin aliansi ya dengan ya sosok penguasa dari Mamluk, ya, Kesultanan Mamluk pasca ya berhasilnya Mamluk ya menahan serangan Kitbuka Khan yang diperintahkan oleh Hulagu Khan menghajar kedudukan Mamluk yang pada waktu itu terjadi perang di wilayah Ain Jalut Palestina. Ya, pada waktu itu pewaris tahta kekuasaan dari Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz yang kita kenal sebagai panglima perang Mamluk pada waktu itu yaitu Baibars. Baibars ketika menjadi sosok Sultan Mamluk yang berkedudukan di wilayah Damaskus hingga wilayah Fustat Kairo, pada waktu itu kemudian menjalin hubungan ya bukan hanya terkait dengan hubungan niaga, hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, namun juga menjalin aliansi militer. Dengan apa? Dengan kekuasaan ya Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan yang menjadi penguasa muslim di wilayah Sarai Baru, ibu kota Golden Horde pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ya Panglima Baibars yang menjadi Sultan Mamluk itu kemudian bersekutu, bermusyarakah, bekerja sama dengan ya Berke Khan atau dikenal juga sebagai Ahmad Baroka Khan, gitu, yang dikenal oleh orang-orang Arab, itu menjalin hubungan ya bukan hanya perhubungan niaga atau ekonomi, perniagaan perdagangan, tapi juga menjalin aliansi militer. Bukti dari itu semua maka dikisahkan di dalam buku sejarah umat Islam ataupun wajah dunia Islam bahwasanya ya dengan terjalinnya hubungan militer ataupun aliansi ya musyarakah kerjasama dalam bidang militer ya Berke Khan itu kemudian bahkan sampai mengirimkan sejumlah pasukan dari kalangan Mongol Muslim untuk apa? Untuk memperkuat kedudukan ya Sultan Baibars ya di wilayah Mamluk. Dikhawatirkan ya jika seandainya ya pasukan Mongol yang masih paganis khususnya dari kalangan dinasti Ilhan di bawah kuasa Hulagu Khan itu berencana untuk membalas kekalahan mereka di Ain Jalut. Maka kemudian demi untuk menjaga teritorial Mamluk pada waktu itu, maka sosok Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan pun itu mengirim bala bantuan sejumlah pasukan Mongol Muslim dari Golden Horde untuk memperkuat wilayah perbatasan antara Mamluk dengan Ilhan di wilayah yang dikenal sebagai wilayah
aliran sungai Tigris ataupun sungai Fustat yang membelah wilayah Mesopotamia. Jadi pada waktu itu pasukan Mongol Muslim di bawah kuasa Berke Khan dari Golden Horn itu kemudian memperkuat ya wilayah perbatasan Sultan Baibars dengan ya dari dinasti Mamluk dengan kekuasaan Ilkhanat yang dikuasai oleh kekuasaan orang-orang Mongol yang masih menganut shamanisme, yaitu raja atau Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan. Bahkan pada periode berikutnya akibat dari persekutuan atau akibat aliansi militer antara Berke Khan dengan Sultan Baibars dari Mamluk itu membuat ya konstelasi politik di kalangan orang-orang Mongol itu mulai memanas. Karena apa? Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan itu sangat tidak suka dengan aliansi militer antara Golden Horde dengan Mamluk pada waktu itu. Hingga kemudian ya dia kemudian itu berencana untuk memerangi Golden Horde. Ya, sampai kemudian terjadilah ya perselisihan pertama antara anak keturunan dari Temujin Genghis Khan, antara kekuasaan Golden Horde yang ada di atas lautan Kaspia dengan kekuasaan Ilkhanat yang ada di bawah pegunungan Kaukasia di bawah laut Kaspia. Maka pada waktu itu ya terjadi perang antara kekuatan Hulegu Khan dengan kekuatan Berke Khan. Maka pada waktu itu kita tahu wilayah Kaukasia sebelah selatan itu kemudian direbut paksa dari kekuasaan Golden Horde ya. Karena apa? Karena Golden Horde pada waktu itu ya dianggap mengkhianati apa yang telah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu mereka, yaitu Temujin Genghis Khan. Jangan sampai ada perselisihan dan persengketaan di antara anak keturunan Mongol. Namun pada faktanya kemudian Golden Horde memihak musuhnya orang Mongol, yaitu memihak Kesultanan Mamlukiyah yang pada waktu itu ada dalam kekuasaan Sultan Baibars menggantikan Sultan ya Muzaffar Saifuddin Qutuz begitu. Jadi itu menjadi awal mula ya perselisihan di antara orang-orang Mongol ketika Golden Horde yang sudah diislamkan oleh Berke itu kemudian berani menantang kekuasaan orang-orang Mongol pada umumnya, terutama orang-orang Mongol yang dikuasai oleh dinasti Ilkhan yang kemudian pada waktu itu dipimpin oleh Hulegu Khan yang dianggap oleh Berke Khan telah menghinakan dan juga telah menzalimi saudara muslimnya pasca penaklukan Baghdad tahun 1258. Dan kita tahu bahwa 2 tahun sebelumnya 1256 Berke Khan sudah menjadi penguasa muslim pertama di wilayah kekuasaan Sarai Baru yang ada di dalam ya kuasa tahta ya anak keturunan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan yang kita kenal sebagai Horde Keemasan atau gerombolan emas ya, atau Golden Horn tadi. Yaitu awal mula terkait dengan kemunculan sosok Berke Khan yang menjadi penguasa muslim pertama di kalangan orang-orang Mongol. Begitu Mas. Oke. Nah, setelah kekuasaan Berke Khan itu kemudian Golden Horde ini membentuk sebuah kesultanan sendiri secara otonom ya, walaupun tadi di masalah berbaiat juga dengan kekhalifahan Abbasiyah yang dilindungi oleh Mamluk kan ya. Nah ini keturunan-keturunan setelahnya itu apa kontribusinya terhadap penyebaran Islam dan dakwah dan jihad ya, di kalangan kaum muslimin? Keturunan-keturunan Berke Khan itu seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi gini, semenjak Berke Khan berkuasa ya sampai kemudian beliau itu berkonflik dengan anak keturunan dari Genghis Khan yang lain, itu sampai tercatat dalam catatan sejarah itu ada 10 tahun masa ya konflik di antara anak keturunan Temujin Genghis Khan.
tercatat semenjak tahun 1257 hingga tahun 1267. Dan yang paling kemudian mengemuka itu terjadi pada masa kekuasaan ya Berke Khan begitu. Berke Khan itu yang berkuasa semenjak tahun 1256, kemudian menyaksikan bagaimana Baghdad dihancurkan pada tahun 1258, maka kemudian beliau menjalin aliansi dengan pasukan ya Mamluk yang pada tahun 1260 mengalahkan Mongol dalam perang Ain Jalut ya. Dan kemudian ya terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kekuatan Berke Khan dari Golden Horde melawan kekuatan Ilkhanate ya yang dikuasai oleh Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Genghis Khan, terjadi pada tahun 1263. Dan pada waktu itu Ilkhanate ya itu berhasil dipukul mundur, bahkan kekuasaan mereka nyaris dihancurkan dalam perang Tereh ya. Perang Tereh itu yang kemudian ya orang-orang Golden Horde itu merebut kembali wilayah Kaukasia yang sebelumnya direbut oleh orang-orang Ilkhanate ya. Dan kemudian bahkan wilayah Tabriz, ibu kota kekuasaan Ilkhanate, nyaris kemudian dikepung sedemikian rupa oleh kekuasaan Golden Horde sebelum ya orang-orang Mongol yang lain itu kemudian meminta kepada Berke untuk menarik mundur pasukannya. Karena apa? Itu konflik sesama orang-orang Mongol ya. Itu terjadi selama kurang lebih 10 tahun ya. Jadi baru kemudian benar-benar agak mereda itu setelah tahun 1267 ya. Itu yang terjadi begitu ya. Dan pada periode berikutnya kita menyaksikan juga ya anak keturunan dari Hulagu Khan yang namanya adalah Abaqa Khan bin Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan itu ketika menggantikan kedudukan bapaknya Hulagu Khan ya pada tahun 1266 itu mengampanyekan kembali peperangan melawan kekuatan Golden Horde. Dan dalam perang Tiflis pada waktu itu, Abaqa Khan bin Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan itu kemudian merebut kembali wilayah Ilkhanate yang sebelumnya dikuasai oleh Golden Horde. Pasca ya paksa penghancuran pasukan Hulagu pada perang tahun 1263. Jadi 4 tahun kemudian ya atau 3 tahun kemudian tahun 1266 pewaris kuasa Hulagu Khan yang namanya Abaqa Khan itu berhasil memukul mundur kembali ya Golden Khan kembali ke wilayah kekuasaannya di wilayah Kaukasia. Dan 1 tahun kemudian tahun 1267 disebutkan bahwa Berke Khan tadi wafat ya, karena memang usianya sudah sepuh. Karena kan satu zaman dengan Hulagu, satu generasi, sama-sama cucu dari Genghis Khan. Sedangkan Abaqa Khan itu adalah cicit dari Genghis Khan, anak muda begitu yang kemudian meneruskan kekuasaan bapaknya Hulagu Khan dan berupaya untuk merebut kembali wilayah kekuasaan Ilkhanate dari kekuasaan Horde keemasan begitu. Maka kemudian ketika ya Berke Khan itu wafat pada tahun 1267, maka konflik internal di antara para penguasa Mongol anak keturunan dari Temujin Genghis Khan itu mulai mereda. Karena apa? Karena pada waktu itu kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, para pewaris tahta dari Berke Khan ya di kekuasaan Horde keemasan tadi, di gerombolan keemasan tadi, itu tidak ada yang sekuat Berke Khan. Ya, pewaris tahtanya seperti misalkan ya sosok Mongke Timur ya, kemudian juga Tuda Mongke, kemudian juga Tolo Buga atau juga Tohtu ya. Para pewaris dari kekuasaan Berke Khan tadi itu tidak sekuat Berke Khan ketika menghadapi para pesaingnya dari dinasti Ilkhanate. Sekalipun mereka muslim, tapi kemusliman dan ketaatannya tidak sekuat sosok yang kemudian dikenal sebagai ya pengasas pertama dari kekuasaan ya Golden Horde, yaitu Berke Khan. Jadi mereka itu muslim, tapi kemuslimannya tidak sekuat dan setaat pendahulunya begitu. Bahkan kemuslimannya pun ada yang meragukannya. Karena apa? Ada juga di antara para penguasa Golden Horde tadi yang kemudian menikahi ya putri-putri dari orang-orang Rusia yang menganut ajaran Kristen Ortodoks begitu. Kemudian juga di antara mereka juga ya diragukan kualitas keimanan keislamannya karena juga terbiasa bergaul dengan orang-orang Syiah.
Dan kita tahu ya, dalam terminologi teologi Syiah itu tidak semua kemudian orang-orang Syiah itu layak dinyatakan sebagai seorang muslim, karena banyak orang-orang Syiah Rafidhah, ya, orang-orang Syiah yang kemudian lebih dekat dengan orang-orang kafir dibanding dengan muslim begitu. Maka dalam konteks kemudian bisa kita pahami para pewaris kekuasaan Golden Horde pasca ya wafatnya ya Berke Khan tahun 1267 tadi, ya, para penguasanya tidak setaat dan tidak sekuat pendahulunya tadi, tidak sekuat Berke Khan. Nah, kalau kemudian terkait dengan amal dakwahnya, maka dari anak keturunan dari pewaris tahta dari kekuasaan Berke Khan di wilayah Golden Horde tadi, ada sosok pewaris kelimanya, ya, termasuk juga merupakan keponakan dari Tohtu Khan, pewaris tahta kekuasaan yang keempat pasca Berke wafat, dan juga merupakan cucu dari Mongke Timur, yang juga kita tahu juga merupakan cicit dari Berke Khan. Ada sosok yang dikenal sebagai Uzbek Khan yang berkuasa semenjak tahun 1313 hingga tahun 1341. 28 tahun kekuasaannya, maka beliau inilah, Uzbek Khan inilah, yang kemudian nama Islamnya dikenal sebagai Sultan Muhammad Ghiyasuddin Uzbek Khan. Bahwa inilah penguasa yang kemudian bisa dibilang sebagai pengasas kedua dari kekuasaan Golden Horde Islam. Nah, jadi setelah masa Berke Khan itu, maka para penguasa pewaris tahta kuasanya mulai mengalami stagnasi, bahkan mulai mengalami penurunan karena kualitas keislaman di antara mereka, penegakan Islam di antara ya Golden Horde begitu, di gerombolan keemasan tadi yang mulai menurun pamornya begitu. Maka kemudian muncul penguasa kelima anak keturunan pewaris tahta kekuasaan Berke Khan di wilayah Golden Horde tadi, sosok yang dikenal sebagai Muhammad Ghiyasuddin Uzbek Khan. Nah, melalui Uzbek Khan itu kemudian pamor dari Golden Horde mulai mengemuka kembali. Karena apa? Karena ternyata ya Uzbek Khan tadi atau Muhammad Ghiyasuddin dari Golden Horde tadi itu kemudian benar-benar itu kemudian menunjukkan kekuasaan dan kewibawaan kehormatannya sebagai seorang muslim. Dengan apa? Dengan meniadakan semua unsur warisan Temujin Genghis Khan dalam tata kelola pemerintahan kekuasaan dan hukum-hukum yang berlaku di kalangan orang-orang Mongol, khususnya di kalangan orang-orang ya Golden Horde pada waktu itu, atau Golden Horde ya, gerombolan gerombolan emas tadi begitu. Jadi pada waktu itu kemudian hukum Ilyasak ya, atau hukum Yasak warisan Temujin Genghis Khan sepenuhnya dicabut dalam tata kelola pemerintahan kekuasaan. Maka hukum syariat Islam yang berdasarkan kepada Kitabullah wa Sunnatur Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah itu diberlakukan secara total, diberlakukan secara masif. Kami tidak lagi menerima hukum warisan Mongol paganis. Kami tidak lagi mengurusi ya berbagai keputusan warisan kakek buyut kami Temujin Genghis Khan, dan kami hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Jadi hukum Ilyasak ya itu semenjak tahun 1313 itu sudah tidak lagi berlaku di wilayah ya Golden Horde. Maka sejak itu kemudian syariat Islam itu menjadi anutan kehidupan semua masyarakat ya orang-orang Mongol, orang-orang Turki Mongol yang ada di wilayah kekuasaan Golden Horde. Jadi madrasah-madrasah ilmu, kemudian juga masjid-masjid jami itu menjadi pusat-pusat ya syiar dakwah Islam. Kemudian juga delegasi-delegasi dakwah dari wilayah Golden Horde itu pun disebarluaskan untuk apa? Untuk lebih memasifkan syiar dakwah Islam di lingkungan wilayah kekuasaan Golden Horde sampai ke wilayah-wilayah perbatasan. Maka kemudian kita juga bisa mengetahui bahwasanya pada masa kekuasaan dari Muhammad Ghiyasuddin Uzbek Khan ya, yang merupakan cicit dari Berke Khan ya, pengasas ya pertama dari kekuasaan Islam orang-orang Mongol yang ada di Golden Horde gerombolan emas tadi, itu yang kemudian menjadi pengasas kedua kekuasaan Islam yang ada di kalangan orang-orang Mongol. Bahkan pada masa kekuasaan Muhammad Ghiyasuddin Uzbek Khan tadi, maka kemudian beliau itu memerintahkan semua anggota ya keluarga ya
Golden Horde itu untuk konversi ke dalam Islam. Maka pada abad ke-14 atau 1313 tadi, semua anggota keluarga Golden Horde tidak diperkenankan untuk berbeda akidah dengan penguasanya. Artinya apa? Artinya kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, anggota keluarga Golden Horde semuanya sudah diislamkan dengan kebijakan langsung dari penguasanya, itu Muhammad Ghissauddin Uzbekan tadi. Jadi kalau sebelumnya pada masa Berke, pada masa Mongke Temur, pada masa Tuda Mongke, pada masa Tula Buga atau masa kekuasaan Tohtu, masih ada di antara anggota keluarga dari Golden Horde atau itu di wilayah Sarai Baru itu yang masih menganut paganisme, masih menganut syamanisme, sekalipun di antara pasukannya semenjak masa Berke harus menjadi pasukan Islam, menjadi Muslim begitu. Tapi di antara anggota keluarganya masih ada ya yang mewarisi ya ini ajaran syamanisme ataupun paganisme yang lain. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tetap memegang teguh Ilyasak ya, hukum-hukum warisan dari Temujin Genghis Khan. Namun pada masa Muhammad Ghissauddin Uzbekan, maka kita tahu bahwa beliau memerintahkan syariat Islam diterapkan secara total, dan hukum Ilyasak itu kemudian dipinggirkan, bahkan kemudian dibuang jauh-jauh. Kami tidak lagi mewarisi kekuasaan Temujin Genghis Khan yang menerapkan hukum kufur, dikatakan demikian. Kami hanya menerapkan hukum yang berasal dari Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, itu hukum syariat. Bahkan keluarga Golden Horde itu kemudian bermigrasi, mengkonversi menjadi seorang Muslim pada masa Muhammad Ghissauddin Uzbekan. Jadi itu sampai begitu. Bahkan kemudian langkah yang ditempuh oleh Muhammad Ghissauddin Uzbekan tadi itu kemudian diikuti bukan hanya oleh anggota keluarganya secara total, tapi juga mayoritas penduduk ya, mayoritas warga negara Golden Horde pada waktu itu konversi besar-besaran ke dalam Islam. Maka yang menganut non-Islam, menganut ajaran kafir, bahkan kemudian menganut ajaran Ilyasak warisan Temujin Genghis Khan, itu minoritas, bahkan terhitung kira-kira hanya sejumlah kecil saja. Mayoritas warga negara dari Golden Horde tadi ya, itu adalah mayoritasnya telah konversi menjadi para mualaf, menjadi kaum muslimin. Sedangkan semua anggota keluarga ya kekuasaan Golden Horde pada masa Muhammad Ghissauddin Uzbekan itu semuanya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah menjadi seorang muslim, yaitu bentuk kuasa dan power dari sosok dari ya penguasa ke-5 yang mewarisi kekuasaan dari Berke Khan yang kita kenal sebagai Muhammad Ghissauddin Uzbekan. Dan pada waktu itu kemudian datang peziarah atau traveler di kalangan kaum muslim yang terkemuka, yaitu Muhammad bin Battuta. Jadi Muhammad bin Battuta pada waktu itu kemudian sampai kemudian ya datang ke wilayah Sarai Baru mengunjungi sosok yang dikenal sebagai Muhammad Ghissauddin Uzbekan tadi. Dan beliau Imam Ibnu Battuta ya di dalam kitab beliau yang namanya adalah Risalah Ar-Rihlah begitu ya, risalah perjalanan dari Muhammad bin Battuta menyatakan bahwa sesungguhnya keberadaan Golden Horde itu merupakan negara Islam paling sempurna saat itu. Nah, jadi pada masa kekuasaan Golden Horde di bawah kuasa dari Muhammad Ghissauddin Uzbekan tahun 1313 sampai 1341, 28 masa kekuasaannya, pada waktu itu dikunjungi oleh Imam Ibnu Battuta, dan Imam Ibnu Battuta mengatakan bahwa Golden Horde itu merupakan negara Islam yang paling sempurna pada masa itu. Dan beliau menyatakan dinamakan kesempurnaan yang dimaksud karena ya jasa juang dari penguasanya Muhammad Ghissauddin Uzbekan sekaligus juga perhatian penguasanya yaitu Muhammad Ghissauddin Uzbekan terhadap ya penyelenggaraan sekaligus juga penegakan aturan Islam bagi orang-orang Mongol. Jadi ketika pada tahun 1313 hingga tahun 1341 atau abad ke-14, tempat-tempat yang dikunjungi, tempat-tempat yang kemudian disinggahi oleh Muhammad bin Battuta ke setiap negeri-negeri muslim, dan ketika berkunjung ke wilayah Sarai Baru, ibu kota Golden Horde di bawah kekuasaan
Muhammad Gisauddin Uzbekan tadi, beliau menyaksikan sendiri bagaimana kualitas ya pelaksanaan hukum syariat dan bagaimana bentuk pelayanan penguasa kepada rakyatnya. Maka beliau katakan, Muhammad bin Battutah, bahwa pelaksanaan syariat Islam yang ada di lingkungan orang-orang Mongol di kalangan Golden Horde itu yang paling sempurna jika dibanding dengan negeri-negeri kaum muslim yang lain. Karena apa? Karena penegakan Islam, penegakan aturan-aturan Islam untuk orang-orang Mongol Muslim, sekaligus juga pelayanan dan perhatian penguasa Muslim Muhammad Gisauddin Uzbekan kepada rakyatnya, ya rakyat yang mayoritas Muslim, itu demikian baiknya, demikian adilnya, demikian mulianya jika dibandingkan dengan para penguasa Muslim yang sezaman dengan kekuasaan Muhammad Gisauddin Uzbekan pada waktu itu. Jadi sampai-sampai kemudian Muhammad bin Battutah di dalam kitab Risalah Arilahnya mengatakan bahwa penguasa Golden Horde yang namanya Muhammad Gisauddin Uzbekan tadi itu adalah satu di antara 7 penguasa muslim paling hebat pada masanya. Jadi pada abad ke-14 itu ada para penguasa muslim yang hebat-hebat, satu di antaranya adalah Muhammad Gisauddin Uzbekan, penguasa Golden Horde, pewaris kelima dari kekuasaan Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Itu sampai dikatakan demikian bahwa kekuasaannya adalah kekuasaan ya paling megah, paling besar yang mengatasnamakan penguasa muslim untuk orang-orang Mongol. Prestasinya dengan menghilangkan hukum Ilyasak warisan Temujin Genghis Khan dan menggantinya secara total, secara masif dengan penegakan syariat Islam. Yang kedua adalah tentang bentuk perhatian pelayanan di antara penguasa kepada rakyatnya. Maka kemudian dari 2 kriteria tadi, ya Muhammad bin Battutah di dalam kitabnya Risalah Arilah menetapkan Uzbekan atau Muhammad Gisauddin Uzbekan tadi sebagai salah seorang di antara 7 penguasa muslim terhebat pada masanya. Dan di antara negeri-negeri muslim yang ada, yang paling sempurna penegakan syariat dan pelayanannya terhadap umat, dialah sosok Muhammad Gisauddin Uzbekan. Jadi begitu Mas. Jadi kalau kemudian kita memperhatikan di antara anak keturunan pewaris Mongol Islam, para pewaris tahta kuasa Berke Khan, ada sosok ya yang merupakan cicit dari ya Berke Khan, cucu dari Mongket Timur Khan, itu yang namanya adalah Uzbekan, yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Gisauddin Uzbekan. Bagaimana kemudian beliau menjadi sosok pemimpin penguasa muslim Mongol yang kemudian mampu menjalankan Islam secara ya ini apa namanya itu demikian mulia, demikian adil untuk masyarakat Mongol yang ada di wilayah kekuasaan Golden Horde, gerombolan emas tadi. Nah begitu Mas. Oke. Nah kalau sekarang sisa-sisa ya, peradaban yang dibangun oleh Golden Horde ini ya di sekitar Eropa, Siberia dan sebagainya, seperti apa sih? Iya, jadi gini Mas, ya kalau kemudian kita menyaksikan sisa-sisa dari kekuasaan yang diwariskan oleh Berke Khan, diwariskan oleh Muhammad Gisauddin Uzbekan, ya para pewaris kekuasaan dari Golden Horde, itu kalau diperhatikan lebih lanjut ya, begitu Uzbekan atau Muhammad Gisauddin itu wafat, itu kemudian namanya yang harum, namanya yang mulia begitu ya, kedudukannya yang hebat ya, kegemilangannya untuk menjalankan Islam secara sempurna, itu kemudian diwarisi oleh anak keturunannya yang kemudian yaitu kemudian berkuasa di wilayah Turkestan, di wilayah ini apa namanya itu Asia Tengah ya, yang kita kenal sebagai wilayah yang hari ini dinamakan sebagai Uzbekistan. Dinamakan sebagai Uzbekistan karena apa? Mereka begitu mengagumi sosok yang kemudian pernah berkuasa di wilayah kekuasaan yang sangat luas dari wilayah Hungaria di semenanjung Eropa Timur hingga sampai ke wilayah Turkestan begitu. Maka orang-orang Turkestan Barat itu kemudian menamakan ya negerinya itu sebagai Uzbekistan, yaitu negeri yang diwarisi dari Muhammad Gisauddin Uzbekan, ya cicit dari Berke Khan. Maka sesungguhnya nama Uzbekistan hari ini itu menisbatkan nama negerinya tadi atau nama negaranya tadi kepada sosok Uzbek Khan
begitu. Jadi salah satu di antara ya bukti ya warisan kekuasaan orang-orang Golden Horde di antaranya adalah Uzbekistan tadi ya. Kenapa? Orang-orang yang kemudian mendirikan ataupun mewujudkan keberadaan negerinya itu dengan nama Uzbekistan tadi karena menghormati dan memuliakan pendahulunya, yaitu Muhammad Gisauddin Uzbekan. Itu dalam beberapa keterangan yang menyatakan atau memberitakan terkait dengan asal usul nama negara Uzbekistan. Salah satunya dinisbatkan kepada sosok Muhammad Gisauddin Uzbekan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut, pasca wafatnya Muhammad Gisauddin Uzbekan tadi, kita tahu ya secara yang kalau berdasarkan teori ya peradaban umat manusia yang dipergilirkan, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Muhammad bin Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah, kita tahu ya, ketika sudah ada di puncak kejayaan, ya peradaban itu paling hanya memungkinkan untuk bisa bertahan, mengalami stagnasi. Kalau sudah kemudian tidak mampu bertahan, maka mulailah peradaban itu mulai menuruni layaknya menuruni lereng perbukitan atau lereng pegunungan. Jadi dari puncak mulailah menurun, kemudian jatuh sampai kemudian kolaps dan akhirnya kemudian dilupakan begitu. Nah, itu pula yang kemudian dialami oleh para pewaris kekuasaan ya Berkekan ataupun Muhammad Gisauddin Uzbekan tadi. Para pewaris dari kekuasaan ya Golden Horde tadi atau gerombolan keemasan tadi di wilayah Sarai Baru, itu kemudian tidak ada yang sekuat Uzbekan, tidak ada yang sekuat Muhammad Gisauddin Uzbekan ataupun tidak sekuat dari Berkekan. Maka kemudian setelah Uzbekan itu wafat, itu digantikan oleh Pangeran Timibeg. Ya, Pangeran Timibeg yang sebelumnya itu kemudian Muslim sebagaimana bapaknya yaitu Muhammad Gisauddin Uzbekan, itu kemudian mewarisi kekuasaan bapaknya tadi ya. Timibeg tadi berkuasa pada tahun 1341 pasca wafatnya bapaknya, dan ternyata celakanya dia menikahi putri dari orang-orang Rusia yang beragama Kristen Ortodoks begitu. Maka pasca wafat bapaknya dan dia diangkat sebagai sultan baru atau penguasa baru dari Golden Horde, dia kemudian menyatakan diri sebagai penguasa Kristen gitu. Ya, makanya kemudian dia murtad. Maka kemudian dia hanya bertahan 1 tahun saja. Karena apa? Karena kemudian terjadilah pecah ya peperangan di antara anak keturunan Muhammad Gisauddin ya Uzbekan tadi, karena menyaksikan bahwa ya pewarisnya murtad dari ajaran Islam. Maka kemudian ya adik-adiknya di antaranya adalah Janibeg itu kemudian ya memerangi kakaknya tadi. Kenapa? Kakaknya sudah murtad, ya sudah menyatakan terang-terangan ya berpindah agama begitu. Maka kekuasaan kakaknya ya yang dikenal sebagai Pangeran Timibeg itu hanya bertahan tidak lebih dari 1 tahun. Jadi pada tahun 1342 wilayah kekuasaannya digulingkan oleh adiknya sendiri. Kenapa? Ya karena kakaknya murtad tadi gitu, mengikuti ajakan istrinya, putri dari orang-orang Rusia gitu. Maka kekuasaan Timibeg hanya berkuasa 1 tahun dan diteruskan oleh adiknya yang namanya Janibeg gitu ya. Dan beliau berkuasa kurang lebih ya 15 tahun ya. Pada tahun 1342 setelah mengalahkan kakaknya yang murtad tadi, kemudian berkuasa sampai tahun 1357. Bahkan pada masa kekuasaan Janibeg ya bin Muhammad Gisauddin Uzbekan ya tadi, itu kemudian beliau itu mampu mengorganisir pasukan besar Muslim dari dinasti Golden Horde tadi demi untuk mengalahkan kekuasaan Ilkhanat, bahkan sekaligus juga menamatkan riwayat dinasti yang dibangun oleh Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Jadi pada tahun ya sekira kekuasaan 1347 itu terjadi perang kembali antara kekuasaan Golden Horde dengan kekuasaan Ilkhanat ya, yang pada waktu itu pasukan besar dari Golden Horde dengan jumlah 300.000 pasukan itu mampu mengalahkan kekuasaan Ilkhanat. Bahkan kekuasaan Ilkhanat itu semuanya tinggal sisa-sisanya saja gitu dan dikuasai oleh Golden Horde ya pada waktu itu. Namun kemudian ya pada periode berikutnya ya pewaris dari Janibeg yang namanya adalah
Birtebek ya tahun 1357 berkuasa selama 2 tahun, itu menarik mundur ya pasukan Golden Horde itu kembali ke wilayah Sarai Baru ya, kemudian membiarkan ya wilayah kekuasaan Ilkhanat itu untuk bangkit kembali. Tapi pada waktu itu kita tahu penguasa Ilkhanat itu pun sudah diislamkan. Nah, diantaranya para pewaris dari Ilkhanat itu ada sosok yang dikenal sebagai ya di generasi sebelumnya ada sosok seperti Ahmad Takudar Khan atau Tegude Khan ya, yang merupakan ya cucu dari ya Hulagu Khan bin Tulikan bin Genghis Khan begitu ya. Kemudian dari Takudar Khan itu pun hanya bertahan 2 tahun saja, kemudian digulingkan oleh sosok yang dikenal sebagai adiknya Argun Khan yang masih menganut shamanisme. Maka kekuasaan orang-orang Ilkhanat mulai mengalami pemurtadan kembali melalui ajaran shamanisme. Dan setelah itu kemudian ada cucu-cucunya yang kemudian masuk Islam yang kita kenal sebagai Mahmud Ghazna ya, Mahmud Ghazna Khan itu juga menjadi penguasa muslim. Nah, ketika para penguasa muslimnya itu kemudian mulai mendominasi wilayah Ilkhanat, maka Golden Horde pun itu meredakan permusuhannya terhadap orang-orang Ilkhanat. Kenapa? Sama-sama muslim, sekalipun ya intrik konflik di antara anak keturunan dari Ilkhanat dan juga Golden Horde masih memicu konflik sesama mereka ketika sudah mulai berbicara terkait dengan wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Kaukasia, di wilayah utara dari Mesopotamia dan di wilayah selatan ya, wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Golden Horde. Kalau itu kemudian diusik wilayah Kaukasia, dipastikan konflik yang membawa turunan-turunan itu kemudian terjadi antara Ilkhanat dengan Golden Horde. Jadi setelah kekuasaan Janibeg itu kemudian ya wilayah kekuasaan Golden Horde itu mulai mengalami masa-masa penurunan begitu ya. Apalagi ketika muncul lagi konflik di antara anak keturunannya, dari mulai Kulfa, Nauruz ya, kemudian muncul sosok Mami Khan yang kemudian tidak diketahui apakah dia itu adalah anak keturunan Berke atau anak keturunan Batu atau anak keturunan Orde atau anak keturunan Jochi Khan, itu tidak diketahui. Tapi Mami Khan itu masih tetap mengenaskan Mongol, tapi garis keturunannya yang nyambung ke atas tidak diketahui apakah anak keturunan Jochi ataukah tidak begitu. Maka setelah kemudian masa kekuasaan Manai begitu ya berakhir, maka Tokhtamis itu kemudian berkuasa hingga tahun 1404 dan muncul sosok penerus berikutnya yang dikenal sebagai Ihdiku Khan. Yang kemudian dia menjadi ya sosok penguasa Nogai ya. Dan berikutnya ya pada tahun 1408 sosok Ihdiku Khan ya, pewaris tahta kuasa ya dari Golden Horde generasi akhir, itu masih punya kekuasaan untuk mengalahkan ya wilayah kegubernuran Moskow ya, direbut kembali, dikuasai kembali dan bertahta di wilayah ini sampai ke wilayah Siberia pada waktu itu. Dan semenjak kekuasaan Ihdiku Khan itu tadi, beliau wafat pada tahun 1419 dan ketika itu kemudian wilayah kekuasaan Golden Horde tadi mulai terpecah belah di antara anak keturunan dan kemudian para pewaris dari ya Golden Horde yang masih mempertahankan terkait dengan garis keturunan dari Jochi Khan ya bin Temujin Genghis Khan yang merupakan ya pewaris awal kekuasaan Mongol yang ada di wilayah ya White Horde ya ataupun Blue Horde yang kemudian dipersatukan menjadi Golden Horde pada masa Berke Khan. Maka kemudian muncullah keemiran satu sama lain otonom, baik itu adalah keemiran Kazan pada tahun 1437 sampai tahun 1557, kemudian keemiran Austrohan yang tahun 1466 sampai tahun 1556 dan keemiran Crimea tahun 1420 hingga tahun 1783. Selain itu juga Golden Horde masih ada dalam bentuk keemiran kecil yang kemudian ditaklukkan oleh Imperium Rusia pada tahun 1502 sekaligus juga mengakhiri ya kekuasaan Golden Horde selama-lamanya. Dan pada waktu itu kemudian
keemiran ataupun kekuasaan Islam yang ada di wilayah ya Sungai Volga sampai Siberia Utara dan juga yang ada di atas Kaukasia dan juga di wilayah Lautan Kaspia itu berakhir selama-lamanya. Maka penetrasi kekuasaan Imperium Rusia yang kemudian ya berteologi ya Kristen Ortodok itu kemudian mulai lagi melakukan aktivitas pemurtadan terhadap kaum muslim yang ada di wilayah warisan Golden Horde tadi. Nah, ini kemudian akhir dari Imperium Muslim Mongol Golden Horde yang kemudian bertahan kurang lebih ya dari tahun 1227 pasca wafatnya Genghis Khan sampai tahun 1502. Jadi wilayah kekuasaan Golden Horde tadi adalah Imperium Mongol yang paling lama bertahan, kurang lebih 275 tahun. Hampir 3 abad Golden Horde itu bertahan ya, padahal ya imperium Mongol yang lainnya yang masih menganut paganis atau syamanis atau bahkan ilhanat yang pada periode berikutnya ya mengkonversi kekuasaannya dari syamanisme ke dalam Islamisme ya dengan kekuasaan Ahmad Tegude atau Ahmad Takudarkan, kemudian Mahmud Ghazna dan lain sebagainya, itu kemudian tidak ada yang sanggup bertahan lebih lama ya, karena apa? Ditaklukkan oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain. Bahkan kita juga tahu ya pada masa di mana kekuasaan sebelum takluknya ya kekuasaan Golden Horde ke tangan Imperium Rusia, mereka juga sempat ditaklukkan oleh dinasti Timuriyah, dinasti Mongol Muslim yang lain yang berasal dari Samarkand, yaitu ketika Amir Timurleng itu kemudian menjarah raya semenjak awal abad ke-15 ketika Perang Angora 1402 mengalahkan orang-orang Turki Utsmani di bawah kekuasaan Sultan Bayezid Yildirim, maka Amir Timurleng pun meluaskan wilayah sampai ke wilayah Kaukasia dan menjadikan Golden Horde itu sebagai bagian kekuasaannya. Namun kemudian tidak lama, karena apa? Masih sama-sama orang-orang Mongol, maka kemudian menghormati keberadaan anak keturunan Berke Khan dan anak keturunan yang lainnya, maka kemudian meninggalkan. Jadi kekuasaan Timuriyah di wilayah Golden Horde itu hanya sesaat ya, karena apa? Pewaris berikutnya yang kita kenal sebagai Amir Shahrukh bin Amir Timurleng itu kemudian memberikan hak otonom penuh bagi para penguasa Muslim Mongol yang ada di wilayah Golden Horde. Bahkan pada masa Mirza Muhammad Tughril Odugbeg, cucu dari Amir Timurleng, itu melepaskan wilayah Golden Horde untuk dikelola langsung oleh orang-orang Mongol Muslim yang ada di wilayah Sarai Baru. Jadi akhir dari Golden Horde itu justru kemudian dikalahkan oleh orang-orang Kristen Ortodok dari Rusia. Ketika apa? Golden Horde itu hanya tinggal wilayah keemiran kecil, karena apa? Wilayahnya terpecah belah antara Kazan, Crimea, dan Astrakhan begitu. Kekuasaan besar terpecah lagi menjadi keemiran-keemiran kecil. Nasibnya sama seperti Muluk atau Waif ketika apa? Ketika Andalusia satu demi satu jatuh ke tangan orang-orang Katolik ya, Catalonia ataupun Katolik Hispania dari kerajaan Aragon ataupun dari kerajaan Kastilia. Jadi satu demi satu dicaplok oleh kekuasaan Katolik hingga berakhir Granada tahun 1492. Sedangkan di wilayah Golden Horde ketika terpecah menjadi keemiran-keemiran kecil, satu demi satu dicaplok oleh kekaisaran Rusia. Nah, berakhir tahun 1502. Jadi kemudian para sejarawan muslim mengatakan bahwasanya sejarah Mongol Raya, Mongol Empire yang paling lama justru ada di tangan para pewaris anak keturunan Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan yang mereka dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan keislamannya. Maka kekuasaan Mongol paling lama itu ada di tangan para penguasa Golden Horde, gerombolan keemasan anak keturunan dari Berke Khan yang bertahan kurang lebih 275 tahun lamanya. Sedangkan kekuasaan Mongol yang lain hanya 100 atau bahkan kurang dari itu. Allahu a'lam bishawab.